Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusri Mezalni, kelas 2B D4 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi manajemen chapter 2, yaitu poin 1 sampai poin 9. Baiklah, kita masuk kepada materi pertama mengenai desentralisasi, sentralisasi, dan alasan memilih desentralisasi. Sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Ada dua pendekatan dalam pengambilan keputusan di sini, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah suatu metode dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer puncak dan manajer pada jenjang yang lebih rendah bertanggung jawab dalam mengimplementasikan keputusan-keputusan tersebut. Kemudian desentralisasi adalah suatu metode pengambilan keputusan yang memperkenankan manajer pada jenjang yang lebih rendah dalam membuat dan mengimplementasikan keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan wilayah pertanggungjawaban mereka. Maka di sini desentralisasi adalah praktik pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada jenjang yang lebih rendah. Kemudian apa alasan perusahaan menggunakan sistem desentralisasi? Alasan yang pertama yaitu mudah dalam mengumpulkan dan memanfaatkan informasi lokal. Kualitas keputusan dipengaruhi oleh kualitas informasi yang tersedia. Ketika perusahaan tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan pasar, manajer puncak tidak memahami kondisi-kondisi lokal. Sedangkan manajer pada jenjang lebih rendah langsung terjun ke dalam pengoperasian sehingga mempunyai akses dalam informasi ini. Akibatnya, manajer lokal lebih unggul dalam pengambilan keputusan. Kemudian alasan keduanya itu fokus manajemen puncak. Dengan mendesentralisasi keputusan tersebut, manajer pusat bebas dalam perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. Alasan ketiga, menilai dan memotivasi manajer. Pertanggungjawaban lebih besar akan mampu menghasilkan kepuasan yang lebih tinggi dan memotivasi manajer lokal untuk berupaya lebih baik. Alasan keempat yaitu meningkat daya saing. Perusahaan menyadari bahwa perusahaan tidak akan dapat bertahan apabila tetap mengoperasikan suatu divisi yang tidak dapat bersaing. Jadi caranya adalah mengenalkan lebih jauh kepada keputusan-keputusan pasar. Yang kedua yaitu pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah alat fundamental untuk pengendalian manajemen dan ditentukan melalui 4 elemen penting, yaitu pemberian tanggung jawab, pembuatan ukuran kinerja, pengevaluasian kinerja, dan pemberian penghargaan. Akuntansi pertanggungjawaban bertujuan mempengaruhi perilaku dalam cara tertentu sehingga seseorang atau kegiatan perusahaan akan disesuaikan untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga yaitu jenis-jenis pusat pertanggungjawaban beserta contoh. Ada empat jenisnya. Yang pertama yaitu pusat biaya atau cost center, yaitu manajernya bertanggung jawab hanya terhadap biaya. Contohnya departemen produksi. Yang kedua yaitu pusat pendapatan atau revenue center, yaitu manajernya bertanggung jawab hanya terhadap penjualan. Contohnya departemen pemasaran. Yang ketiga yaitu pusat laba atau profit center, yaitu manajernya bertanggung jawab terhadap penjualan dan biaya. Contohnya manajer pabrik. Yang keempat yaitu pusat investasi atau investment center, yaitu manajernya bertanggung jawab terhadap penjualan, biaya, dan investasi modal. Contohnya itu manajer pusat investasi. Kemudian yang keempat yaitu konsep dan perbedaan
variable costing dan full costing. Perhitungan biaya variabel yang juga disebut dengan biaya langsung hanya membedakan biaya manufaktur variabel ke produk. Biaya-biaya ini meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Overhead tetap diperlakukan sebagai beban periode dan tidak disertakan dalam penentuan biaya produk. Dasar pemikiran dalam hal ini adalah overhead tetap merupakan biaya kapasitas atau tetap dalam bisnis. Setelah periode berlalu, setiap manfaat yang diberikan oleh kapasitas akan habis dan tidak boleh diinventarisasi. Menurut perhitungan biaya variabel, overhead tetap dari suatu periode dipandang habis pada akhir periode itu dan dibebankan secara total terhadap pendapatan periode tersebut. Perhitungan biaya absorpsi atau full costing membebankan semua biaya manufaktur pada produk. Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap adalah hal-hal yang menentukan biaya produk. Menurut perhitungan biaya absorpsi, overhead tetap dipandang sebagai biaya produk, bukan biaya periode. Menurut metode ini, overhead tetap dibebankan pada produk melalui penggunaan tarif overhead tetap yang ditetapkan terlebih dulu dan tidak dibebankan sampai produk terjual. Selanjutnya itu perbedaan full costing tersebut dengan variable costing. Full costing menurut Daljono 2011 adalah full costing itu dalam menentukan harga pokok produksi, memasukkan semua biaya produksi baik yang bersifat variabel maupun bersifat tetap terhadap produk. Dan menurut Hansen dan Wollman 2009, variable costing adalah perhitungan biaya langsung hanya membebankan biaya manufaktur variabel ke produk. Biaya-biaya ini meliputi bahan baku, overhead variabel. Kemudian masuk dari segi biaya produk yang masuk ke full costing yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan BOP variabel dan tetap. Kemudian kalau variable costing yang masuk ke variable costing yaitu biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, BOP variabel. Kalau dari segi biaya periode, yang masuk ke full costing yaitu beban penjualan dan beban ADM. Kalau yang ke variable costing itu BOP tetap, beban penjualan, dan beban ADM. Yang kelima itu penilaian persediaan dengan variable costing dan full costing. Dalam perhitungan full costing, persediaan akhir mencakup biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap per unit. Pada metode perhitungan biaya variabel, persediaan akhir hanya mencakup biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Tidak masuknya overhead tetap dalam hasil biaya persediaan perhitungan biaya variabel membuat penilaian persediaan yang lebih rendah daripada model full costing. Ini dijelaskan di buku Hansen Wollman tahun 2012. Selanjutnya itu materi yang ketujuh yaitu hubungan antara produksi, penjualan, dan laba dengan pendekatan full costing dan variable costing. Hubungan antara laba menurut perhitungan biaya variabel dan laba menurut perhitungan full costing berubah ketika hubungan antara produksi dan penjualan berubah. Jika barang yang terjual lebih banyak daripada yang diproduksi, maka laba menurut perhitungan biaya variabel akan lebih tinggi dari laba menurut perhitungan full costing.
Menjual lebih banyak dari yang diproduksi berarti persediaan awal dan unit yang diproduksi telah terjual. Menurut perhitungan full costing, unit-unit yang keluar dari persediaan mengandung overhead tetap dari periode sebelumnya. Selain itu, unit-unit yang diproduksi dan dijual telah mengandung seluruh overhead tetap periode berjalan. Dengan demikian, jumlah beban overhead tetap menurut perhitungan full costing lebih besar dari overhead tetap periode berjalan, yaitu sebesar jumlah overhead tetap yang keluar dari persediaan. Oleh karena itu, laba menurut perhitungan biaya variabel lebih tinggi dari laba menurut perhitungan full costing sebesar jumlah overhead tetap yang mengalir keluar dari persediaan awal. Materi ke-8 yaitu tentang pengertian segmen. Segmen adalah subunit dari suatu perusahaan yang cukup penting dalam pembuatan laporan kinerja. Segmen biasa berupa divisi, departemen, lini produk, kelompok, pelanggan, dan lain-lain. Akan tetapi, segmen laporan laba rugi segmen beban dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama, beban tetap langsung atau direct fixed cost adalah beban tetap yang secara langsung dapat ditelusuri ke suatu segmen. Yang kedua yaitu beban tetap umum atau common fixed expense yang disebabkan oleh dua atau lebih segmen secara bersamaan. Materi yang terakhir yaitu penyusunan laporan laba rugi segmen pendekatan variable costing. Dalam laporan laba rugi segmen, beban tetap dibagi menjadi dua kategori, yaitu beban tetap langsung dan beban tetap umum. Pembagian tambahan ini menggarisbawahi biaya yang dapat dikendalikan dengan biaya yang tak dapat dikendalikan dan meningkatkan kemampuan manajer untuk mengevaluasi kontribusi setiap segmen terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Beban tetap langsung adalah beban tetap yang secara langsung dapat ditelusuri ke suatu segmen. Beban ini terkadang disebut sebagai beban tetap yang dapat dihindari atau beban tetap yang dapat ditelusuri, karena beban ini akan hilang jika segmen ditutup atau dihapus. Beban tetap umum disebabkan oleh dua atau lebih segmen secara bersamaan. Beban-beban ini tetap muncul bahkan ketika salah satu segmen dihapus. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Salah janggalnya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.